berawal dari saya digundulin, ya, saya itu bisa menjadi terkenal seperti ini. Bahkan saya pernah sowan Abah lagi, bah saya digundulin lagi bah. Lah kenapa biar tambah terkenal, Mas? Baik, tak cerita sedikit terus nanti habis itu mahal semoga bisa memotivasi buat adik-adik semuanya. Begini, dengerin baik-baik buat teman-teman semuanya. Saya ingat banget dulu pas mau masuk Pondok Al-Amin, ya. Saya didatangin sama Abah, ditemani Abah. Saya dibilangin sama Abah kayak gini, Bib, Habibnya mondok di sini, tapi tolong Habibnya itu ditinggal di rumah. Abah yakin kalau Habibnya mondoknya temenana, terus menyatu sama pondok, kelak Habibnya pasti itu tanpa diperkenalkan itu pasti akan dikenal. Paham enggak? Jadi saya Habibnya suruh ditinggal. Soalnya kalau enggak saya gemagusan gitu loh. Apalagi di sini Abah kan ya, sama pengurusnya, sama sendirian, sama Habib itu sangat menghormati banget ya. Intinya saya waktu itu pas mau pondok, Habibnya ditinggal, di sini saya statusnya itu adalah santri, sama seperti kalian. Saya dulu nggak seperti ini, Mbak Mas. Dulu saya masih seperti seperti kalian ya, masih ingusan, masih jelek, gudigen lagi ya. Tapi nih, saya bisa seperti ini salah satunya adalah berkahnya dari Pondok Al-Amin. Mungkin teman-teman sebagian udah pernah dengar ceritanya, tak ulangin lagi. Ini lebih real, lebih jelas dan lebih detail. Ini Mas Pak. Saya ingat banget dari dulu pokoknya pas saya mondok di sini ya, seperti kalian tidur ya satu kamar berapa? 10 orang. Tapi waktu kuliah saya alhamdulillah satu kamar cuma 3 orang. Ada TV-nya lagi. Cuman Habib Baidarto gitu ya. Ini hebatnya. Seperti kalian makan seadanya, mandi apalagi ngantri, apalagi udah ngantri airnya habis, udah makannya ngantri juga masakannya asin ya. Saya ingat banget dulu yang masak Mbak Ito sama ibu-ibu yang masih sekarang. Dulu sampai saya pernah beli lauk, saya kan nggak suka sayur, apalagi masakannya buncis, kangkung, terus apalagi itu ada telur juga, masih telurnya asin banget lagi mungkin itu saya pernah beli lauk, kalau enggak sorenya beli lauk itu bisa terpakai buat dua hari Mbak, saking prihatinnya. Saya pun dulu dididik sama abah saya itu bagaimana emang harus prihatin di pondok pesantren. Karena apa? Semakin kita prihatin di pondok, semakin kita menyatu di pondok, semakin kita manut aturan pondok, insya Allah masa depan kita itu bahkan sukses dunia akhirat. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya bisa membuktikannya sekarang, Pak. Saya dulu seperti kalian, menyatu seadanya, hidup seadanya. Pokoknya aturan pondok dilakoni, ngaji ya ngaji, sholat ya sholat. Yang penting istiqomah. Walaupun kadang enggak mudeng. Saya seperti itu Mbak, istiqomah yang penting, wiridan. Amalan apapun yang Abah kasih ke saya, apalagi ijazah, apalagi kelas 3 biasanya kan dapat ijazah, dilakuin Mbak. Saya nih Mbak, Mas, saya dari dulu sampai sekarang, dari masih sebelum jadi apa-apa, terus kemudian terkenal, kemudian saya bikin usaha. Setiap usaha saya mau nikah, saya sampai mau punya anak, dan sampai punya anak, dan saya mau bangun pondok pesantren, semua saya sowan sama Abah Yai. Dan apapun keputusan Abah, apapun dawuh Abah itu tak lakuin semua. Dan Masya Allah yang saya lakuin itu pun dapat hasilnya. Makanya Gus, pondoknya belum jadi kok Abah udah pergi dulu. Agak ya Allah, rasanya itu gimana Pak? Saya bisa bikin pondok Mbak, doain saya semoga pondoknya cepat selesai. Waktu itu saya sowan sama Abah. Pokoknya apapun saya punya hajat, saya sowan ke Abah. Apapun amalan yang Abah kasih saya lakuin. Dan itu pun terwujud Mbak. Sampai saya bikin pondok, beli tanah harga 800 juta,
itu bisa kewujud berkahnya dari dawuh seorang guru. Saya yakin itu. Makanya dari dulu saya ada apa-apa mesti ke Abah. Saya yakin ucapan Abah itu pasti, dan ternyata itu memangnya nyata. Ini Mas, makanya enaknya punya guru kayak gitu. Kita diwejangin dan mantep. Yang penting hati kita mantep. Kalau mang-mang jangan pernah. Kalau mang-mang mending ndak usah. Tapi kalau hati kita mantep, yakin ikut guru kita, insya Allah tuh jalannya gampang. Nih Mas, sampai saya bisa seperti ini ya. Ini mungkin sebagian udah pernah dengar. Berawal dari saya digundulin ya, saya itu bisa menjadi terkenal seperti ini. Bahkan saya pernah sowan Abah lagi, Bah saya digundulin lagi Bah. Lah kenapa biar tambah terkenal Mas? Pernah gak ditajir kalian? Nih ingat banget 2013 di bulan Januari, saya itu pertama kali undangan loh, ngisi undangan 2013 Januari di Gandrung Mangu. Waktu itu Al-Amin lagi ada masalah, santrinya itu ada yang pacaran, ketahuan sama Abah. Dan Abah itu paling gak suka kalau santrinya itu ketahuan ya bukan ketahuan lagi, apalagi yang ya. Waktu itu akhirnya pas saya mau berangkat ke Gandrung Mangu sore, saya gak sowan Abah sama Umi. Saya 4 anak, saya, Mas Ade, Mas Ipung, sama Mas Safik. Ini teman saya. Ayo kita berangkat aja, kita ndak nginep, nanti malamnya langsung pulang. Akhirnya kita ndak sowan Mbak, kita berangkat naik motor dulu 2013. Lepas kita berangkat perjalanan, ban kita bocor, gembes, kita dorong, itu pertama itu. Terus pokoknya ngerasa agak-agak dakwah sedikit gitu ya. Udah sampai lokasi, di situ saya dijamu. Ada ayam bakar, ada ayam goreng, susu, kopi. Itu rasanya seneng banget karena seumur-umur baru ngalamin seperti itu Mbak. Dijamu dah. Habis itu saya ngisi acara cuma sebentar, dulu nggak seperti ini. Saya cuma tawasul, baca rawi udah selesai. Singkat cerita saya mau pulang sama rombongan. Kita nggak boleh sama warganya, nggak boleh pulang Bib. Mampir dulu Bib rumah saya, mampir Mbak, mampir. Kemudian mau pulang lagi, mampir lagi Bib, suruh mampir ke rumahnya. Di situ makan terus Mbak, sampai kenyang perutnya. Akhirnya singkat cerita kita mau pulang nggak boleh, kita udah disiapkan satu rumah untuk nginep. Lah kita kan nggak sowan waktu itu. Ini mesti bakalan jadi bencana buat kita. Habis itu pagi-pagi Umi WA apa SMS dulu ya? SMS. Umi SMS saya. Saya waktu itu udah kuliah Mbak, jadi megang HP. Saya kuliah semester 1. Beb, kondor dicariin Abah. Asik banget kan di WA Umi kan? SMS Umi kan. Baru subuhan di WA di SMS saya deg-degan banget. Wah, giwis. Akhirnya kita dari subuh pulang ke sana. Mereka kan nggak sekolah soalnya. Sampai sini 4 anak ini Abah udah nungguin kita, asik banget kan. Abah udah jemput kita di depan. Dulu bangunannya belum seperti ini. Abah nunggu di depan Habibin masuk ke kamar, 3 anak ini menghadap Abah. Saya ngintip dari itu Mbak korden. Habis itu Abah ngambil keputusan, kan dimarahin 3-tiganya tuh. Ini digundulin semuanya, sorenya digundulin. Saya hatinya agak bukan itu, nyesel, sedih ya. Ini 3 anak ini gara-gara saya, masalah gara-gara sama saya, tapi digundulin. Akhirnya saya sowan Abah, Bah, ini 3 anak digundulin, itu juga digundulin Bah. Boten mantun, Abah gak berani Beb. Ini 3 jana. Sorenya sambil digundulin Bah. Digundulin, asik banget kayak artis punya. Lepas mereka digundulin, saya hatinya agak gimana ya rasanya tuh, agak sedih gitu. Loh ini gara-gara saya, akhirnya saya datangin Pak Banu. Pak Banu saya gundulin dong, nggak berani. Pak Topik saya gundulin, nggak berani. Akhirnya Pak Nasib dulu. Pak Nasib saya tolong gundulin Pak Nasib. Nggak berani, nggak boleh sama Pak. Saya marah bahwa gitu. Tak sepateni, tahun sepateni ya. Pokoknya nggak gundulin saya sampai ketabrak sampai itu. Saya sedih nangis itu kalau itu. Ini akhirnya Pak, saking Pak Nasib yang gede, saya ingat Pak, ambil gunting saya dipotong cuma berapa helai Pak. Nggak apa-apa.
Dan akhirnya Bang, saya ke salon, digundulin. Saya gundulin sendiri Bang. Tak lihat di kaca, wah ternyata ganteng juga saya gundulin. Dan singkat cerita, saya udah digundulin, Abang bener. Saya dipanggil Abang, Bib. Malah abahnya tidak enak sama saya. Abang, Bib loh, Habib kok apa? Digundulin ya. Abah tidak wantun, ada apa-apa. Nah, masalah kalau 3 hari setelah itu masuk rumah sakit dengan di luar. Nah itu Pak Nasib masuk rumah sakit karena sakit, bukan karena saya. Tapi ya nggak tahu gitu ya. Dan akhirnya Pak saya dipanggil Abah, 4 anak diambil Abah, di situ udah dinasihatin kayak gini-gini. Pokoknya jangan ulangi lagi. Di situ saya rasa, nih makanya buat kalian kalau ditajir, kalau dapat hukuman itu hati. Jangan mersulahnya karena kita salah, jangan lawan, itu salah. Akhirnya Pak, setelah saya sowan Abah, kita tidur di depan dalam. Pagi itu tidur di depan dalam Mbak Lain. Waktu saya tidur di situ Mbak, Masya Allah, minta cerita. Saya ngimpi itu indah dan paling indah seumur hidup Mbak. Sampai sekarang mungkin mimpi indah itu. Setelah saya saya ngimpinya apa Mbak? Pokoknya di mimpinya saya itu ada sesuatu hal dan di situ saya seperti ini. Paham? Itu saya menghadap ribuan sampai ratusan umat. Saya dibawa seseorang menghadap seperti ini. Paham? Saya mikir itu apa? Akhirnya apa? Saya paginya sowan apa? Kan tidur di dalam itu. Sebelum subuhan saya ketemu apa? Saya terceritain. Pak ini maksudnya apa? Akhirnya Pak, mungkin itu salah satunya saya bisa, dan akhirnya saya bisa seperti ini. Enak. Yang tadinya saya mungkin ya, dari setelah itu dari 1 bulan saya cuma ngisi 1, akhirnya 1 bulan ngisi 2 acara, 3 acara dilalah usaha saya usaha sama ngisi acara itu hampir sama tahunnya. Itu bisa berjalan semua. Dari sebulan 5 acara, 7, 10, 15 sampai 1 bulan itu pernah saya ngisi 60 acara. Coba jadi hitung duitnya akeh ora Mas? Akeh. Berkahnya pondok. Ini. Masalah apa Mas? Saya habis itu sampai apa? 1 tahun saya sowan Mbah. Saya digundulin lagi, Bah. Loh, kenapa biar saya tambah terkenal, jadwalnya tambah padat, Bang. Oh, enggak berani ya. Aku walaupun jadi cewek tapi buang keton elek. Soalnya waktu itu udah mulai terkenal nih. Makanya buat teman-teman semuanya, saya yakin pondok ini penuh dengan keberkahannya. Tinggal bagaimana kita bisa menyatu, tinggal bagaimana kita bisa menyatu dengan aturan dan manut jauh guru kita. Enak sekarang saya. Dulu mungkin saya tidak seposisi kalian, saya tidak mikir bakal bisa jadi seperti ini. Ya mikirnya mungkin kuliah selesai kerja atau apa. Tapi mungkin Allah membalikan semua itu. Yang tadinya saya makan apa? Makan mungkin yang di pondok mungkin cuman sayur, nggak doyan, apa telur asin. Saya sekarang mau beli apa itu saking gampangnya. Mau nginep di mana acara itu saking gampangnya. Makanya Allah itu membalikkan kehidupannya yang tadinya kita prihatin akhirnya bisa seperti ini. Apalagi ini Mas, kalau kalian dapat amalan ataupun ijazah di Pondok Al-Amin, lakuin. Saya ngerasain itu, nikmatnya itu sangat luar biasa. Makanya itu, yang mantep ya, yakin apapun kebutuhan kita dan kita melakukan dengan ikhlas, insya Allah itu akan dikabulkan. Makanya buat teman-teman semangat terus. Semoga kalian bisa setidaknya bisa menjadi santri yang baik, bisa menjadi anak-anak santri Al-Amin yang sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Dan Mas, belajar masa depannya itu gampang sesuai apa yang kalian lakukan. Saya menikmati itu sampai mobil Mas. Nih, saya punya mobil Avanza itu pertama kali di mobil yang apik. Itu dikasih sama Abah. Saya ingat banget, setiap saya mau berangkat sholawatan, setiap saya mau berangkat kuliah, Mbak, itu saya ngeliwatin mobilnya Abah. Waktu itu mobilnya Abah Fortuner sama Avanza yang saya beli. Itu mobilnya tak usap-usapan terus, Mbak. Sallallahu alaihi Muhammad, semoga saya punya mobil. Dah sallallahu alaihi Muhammad.
Akhirnya 2014 saya ngisi sholawatan di Kebasen. Pakai motor waktu itu. Habis ngisi acara motor saya dicuri coba. Lucu kan? Saya habis ngisi sholawatan, motor saya dilalai, kuncinya ketinggalan di dalam, malingnya nggak tahu itu motornya Habib. Hati ini berengkal banget. Ya lo habis sholawatan kok malah motornya hilang. Alhamdulillah 1 tahun Mbak, saya diganti mobil. Saya beli mobil yang hijau, mobil murah 15 juta. Dah, semakin sini jadwal saya semakin padat. Saya sama nambah, Bah, saya pengen beli mobil lah, Bah. Abah punya mobil Avanza, Bib. Abah punya mobil 1 nggak dipakai, itu diambil aja. Bah, saya nggak bisa bayarnya, Bah, urung ana duitnya gitu kan. Gampang, Bib. Apa maning Habib berkah sholawat mesti bisa Alhamdulillah Mbak, mobil itu dibayar. Semakin sini semakin sana jadwal saya itu semakin padat, dan itu pun sampai luar kota, sampai luar Jawa. Berkahnya mobil tuh. Makanya kita mobil Gusin Tidul mana terbayarin mana siap lah. Gampang. Jadwal saya padat kan ya Mas? Ya. Ini intinya Abang, berkahnya Al-Amin. Saya yakin kalian bisa menjadi anak yang sukses niat, asal dari sekarang kalian bisa lebih menyatu dan sedikit dahulu sama guru-guru kita. Semoga dipanjangkan umurnya buat Gusin sekeluarga, dan kita bisa memberikan yang terbaik buat pondok pesantren kita. Amin.